17 kasus pencurian tersebut yang diungkap oleh Satreskrim Polres Badung serta Polsek jajaran yang beraksi di sejumlah lokasi yakni mulai dari kawasan perumahan dan villa, areal persawahan, pertokoan hingga warung. Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba mengungkapkan motifnya rata-rata dari para pelaku untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau ekonomi. Dari kasus Cusa, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 5 unit sepeda motor, 6 unit telepon genggam, 2 unit HP, 1 unit laptop, 1 unit kamera, 1 unit drone, 1 lensa kamera, 2 botol minuman beralkohol, serta sejumlah peralatan pertukangan. Sementara untuk kasus curat, menyita 1 unit mobil, 1 unit sepeda motor, 1 unit speaker, 1 unit televisi, 1.477 meter kabel fiber optik, serta 24 bungkus rokok berbagai merek. Selama kurun waktu bulan Juni tahun 2026. Dari ungkapan yang telah dilakukan, dapat kami sampaikan bahwa jumlah laporan polisi ada 17, terdiri dari 10 pencurian biasa dan 7 pencurian pemberatan, di mana di Satreskrim ditangani ada 5, Polsek Kuta Utara ada 7, Abian Smal ada 4, dan Mengwi 1. Dari 17 LP tersebut telah diamankan sebanyak 17 tersangka, semuanya laki-laki dewasa. Perbuatan para tersangka ini dilakukan antara lain di perumahan villa, kemudian areal sawah, dan pertokoan ataupun warung. Joseph Edward Purba menambahkan dalam menekan gangguan Kamtibmas, partisipasi masyarakat tidak kalah penting dengan melaporkan setiap tindak kriminal melalui call center Polri 110 maupun melapor langsung ke kantor polisi terdekat. Para pelaku terancam pidana mulai dari 5 hingga 7 tahun penjara. Raiswantara dan Agung Kompiang, Bali TV. Pemirsa, DPRD Badung menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati Badung terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Rapat dibuka langsung Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti. Rapat paripurna dihadiri Bupati Badung Adi Arnawo dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipto serta para anggota DPRD Badung. Dalam penyampaiannya, Bupati Badung Wayan Adi Arnawo mengatakan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2025 yang telah diaudit BPK yakni pendapatan terrealisasi sebesar 9 triliun, 107 miliar dari target anggaran sebesar 11 triliun, 226 miliar atau 81,13%. Sementara belanja tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar 8 triliun, 301 miliar dari total anggaran sebesar 12 triliun, 857 miliar atau 64,56%. Sedangkan terjadi surplus APBD tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar 806 miliar, 537 juta dari yang direncanakan, defisit sebesar 1 triliun, 631 miliar atau minus 49,45%. Sama-sama target ini berdasarkan potensi, tetapi juga tidak pesimistis. Kenapa? Karena dibalik kita memasang target yang mungkin melebihi daripada realisasi sekarang. Ini salah satu proyek kita untuk memotivasi pendapatan daerah untuk semakin agresif dalam melakukan pendapatan sumber. Sementara itu, usai penyampaian penjelasan, Bupati Badung menyerahkan naskah penjelasan kepada Ketua DPRD Badung dan diteruskan kepada para ketua fraksi untuk menyusun pandangan fraksi yang akan dibahas kembali dalam agenda sidang paripurna berikutnya. Nah, yang paling penting kan ada ketika
ketika sudah melakukan tender kan ada penyisihan di luar. Nah, di luar daripada itu, ya tentu kewenangan kami untuk mencari apa penyebab dari adanya silpa yang lumayan besar. Tapi kita tidak bisa dong menjas bahwa ketika ada silpa, berarti teman-teman eksekutif nggak kerja, belum tentu kan. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan bahwa efisiensi bisa juga datang dari program dan kegiatan yang memang, jadi kan melalui proses tender. Jadi disisihkan mungkin jumlahnya seperti itu. Atau yang lain, nah ini yang lain ini kita akan mencari. Nah itu saya harus menyampaikan bahwa biaya tidak terduga maksudnya. Nah, ya mungkin dipandang bahwa untuk tahun 2025 itu mungkin masih sedikit akan ada hal-hal yang tidak terduga yang mudah-mudahan tidak terjadi di Bandung ya. Pertama-tama adalah hal-hal kedaulatan. Nah itu kan prediksi, proyeksi. Nah nanti dengan itu juga kami akan melakukan evaluasi, tinjauan lebih mendalam. Juga nggak bisa seperti itu kan. Artinya walaupun itu prediksi, sebuah prediksi, tetapi ya tidak boleh juga diabaikan. Raiswantara dan Agung Kompiang, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pemilik usaha tanpa lahan parkir picu kemacetan. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, maraknya usaha yang berdiri di pinggir jalan tanpa dilengkapi lahan parkir menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Kendaraan pelanggan yang parkir di badan jalan membuat ruang gerak kendaraan lain menyempit, terutama pada jam-jam sibuk. Sejumlah ruas jalan di kawasan pusat perdagangan dan kuliner seperti di kota Denpasar kerap mengalami kepadatan arus lalu lintas. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya tempat usaha yang tidak menyediakan area parkir bagi pengunjung. Akibatnya, kendaraan roda 2 maupun roda 4 terpaksa diparkir di bahu bahkan badan jalan. Kondisi tersebut mengurangi kapasitas jalan dan menyebabkan antrean kendaraan, terutama saat aktivitas masyarakat meningkat. Selain menghambat kelancaran lalu lintas, parkir di badan jalan juga meningkatkan risiko kecelakaan karena kendaraan keluar dan masuk lokasi usaha secara langsung dari jalur kendaraan yang sedang melintas.
dengan banyaknya ada usaha-usaha bisnis di sepanjang jalan, itu juga tidak menyiapkan lapangan parkir. Ini jadi lagi menambah kemacetan di sepanjang jalan yang memang tokonya tidak memiliki parkir. Inilah yang perlu dipikirkan antara. Profesor Putu Rumawan Salain berharap pemerintah bersama instansi terkait memperketat pengawasan terhadap perizinan usaha, termasuk kewajiban menyediakan lahan parkir. Dengan tersedianya fasilitas parkir yang memadai, diharapkan kemacetan dapat dikurangi dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga. Yana dan Dek Putra, Bali TV. Pemirsa, Bupati Buleleng, Nyoman Sucidra menanggapi aspirasi mahasiswa yang menyoroti pembangunan kawasan titik nol Buleleng. Menanggapi anggapan bahwa pemerintah lebih mengutamakan pembangunan kawasan tersebut dibanding perbaikan jalan, Pemkab menegaskan pembangunan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada jalan. Pemerintah juga memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas yang berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Terkait aspirasi mahasiswa mengenai pembangunan kawasan titik nol Buleleng, Bupati Sucitra mengaku heran dengan munculnya istilah titik nol elit karena kawasan tersebut dibangun sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat. Menurut pemerintah daerah, infrastruktur tidak hanya mencakup pembangunan jalan, tetapi juga pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan layanan digital. Mereka mungkin ada yang masih berpikiran infrastruktur itu jalan semua. Padahal infrastruktur itu kan pendidikan dasar, kebutuhan dasar, jadi pendidikan kesehatan. Itu juga kita harus perhatikan, terutama bidang kesehatan. Dan itu kita sudah penuhi semua. Kemudian di bidang pendidikan juga, bahkan tahun ini mungkin kita hampir semua nanti sekolah-sekolah itu kita revitalisasi. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan hampir 100 miliar rupiah untuk revitalisasi gedung sekolah, meningkatkan layanan puskesmas dan rumah sakit, serta hampir 70 miliar rupiah untuk penanganan jalan rusak di berbagai wilayah Buleleng. Pemerintah juga memperkuat jaringan telekomunikasi dan kapasitas internet seiring penunjukan Buleleng sebagai proyek percontohan nasional digitalisasi bantuan sosial. Keberadaan kawasan titik nol juga disebut memberi dampak positif terhadap sektor pariwisata. Ia menambahkan, ruang komunikasi dengan mahasiswa sebenarnya telah dibuka melalui pertemuan yang berlangsung beberapa pekan sebelum penyampaian aspirasi. Pemerintah berharap masyarakat dapat melihat pembangunan secara menyeluruh dengan tetap mengedepankan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, Direktorat Propam Polda Bali mengamankan seorang oknum anggota polisi yang diduga menggunakan narkoba. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi di Mapolda Bali pada Selasa 7 Juli 2026. Lebih lanjut disampaikan Kombes Pol Arya Sandi, oknum MDP tersebut yang bertugas di Polsek Kuta dan diamankan pada tanggal 8 Juni 2026. Oknum polisi yang menjabat di jajaran Satuan Reskrim diamankan berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan petugas di Propam Polda Bali. MDP diduga menggunakan narkoba berdasarkan tes yang dilakukan di Polda Bali. Jadi kegiatan ini memang sudah berlangsung secara silent dan dadakan begitu, ya. Kita panggil beberapa anggota untuk kita tes sampel urin. Kalau tidak salah tanggal 8 Juni kemarin ya, kita ambil tes sampel urin dan ternyata ada satu yang terindikasi positif, ya. Akhirnya yang bersangkutan kita serahkan ke Propam untuk dilakukan tindak lanjut. Ya, sementara yang bersangkutan sudah kita amankan di Propam ya, semenjak tanggal 8 Juni kemarin. Pengakuannya sudah berapa lama menggunakan narkoba? Kalau itu saya harus tanyakan dulu ya, pendalaman yang penting. Pada saat dicek urin itu positif, menggunakan ekstasi.
Ditambahkan Arya Sandi, dilakukan tes urin tersebut sebagai upaya Polri melakukan penertiban terhadap anggota. Kegiatan akan terus dilaksanakan Polda Bali. Sementara, penyelidikan lanjut masih dilakukan terkait ke asal-usul narkoba. Raiswantara, Bali TV. Tim kurator lakukan evaluasi menyeluruh PKB ke-48. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemirsa, penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 yang mengusung tema Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda berlangsung sejak 13 Juni dan akan ditutup pada 11 Juli 2026. Memasuki penghujung pelaksanaan, tim kurator melakukan evaluasi menyeluruh sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan PKB pada tahun mendatang. Sekaligus kurator PKB ke-48 IGD Arya Sugiarto mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan, mulai dari implementasi tema, kualitas materi pertunjukan, antusiasme masyarakat, hingga berbagai unsur pendukung seperti pasar rakyat, kuliner, dan pameran kriya yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Ia menjelaskan, kehadiran pasar malam, kuliner, dan pameran kriya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan PKB, maka dari itu, pentingnya melakukan pengaturan di sejumlah titik keramaian agar menciptakan suasana yang kondusif bagi para pengunjung. Ia juga menyoroti pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus dari evaluasi. Setiap tahun, panitia terus berupaya meningkatkan tata kelola kebersihan. Harapannya, kawasan Taman Budaya Art Center Denpasar semakin bersih dan sampah yang ditimbulkan selama penyelenggaraan acara dapat diminimalkan melalui sistem pengelolaan yang lebih baik. Jadi evaluasi itu kan menyeluruh ya, tadi sudah dijelaskan dalam dialog, kita mulai dari bagaimana kita aplikasi tema misalnya, kemudian bagaimana kualitas pertunjukan yang ada, bagaimana antusiasme penonton, ada perubahan atau tidak, sampai hal-hal yang pendukung misalnya bagaimana kesan PKB pasar malam, dukungan-dukungan kuliner dan pameran-pameran kriya itu yang banyak juga diminati oleh masyarakat. Caranya adalah kita atur begitu. Karena itu memang harus ada dalam sebuah kegiatan rame-rame namanya kan. Dulu juga di desa-desa kita itu kalau ada drama gong itu misalnya kan warung-warung juga ada. Bahkan
kocokan dan bola adil juga ada kan begitu dulu itu kan, itu namanya rame-rame ya. Masalah keramaian tidak usah diperdebatkan, tinggal sekarang kita atur yang rame itu biar tidak menghalukan kan begitu. Nah kemudian tentang sampah juga tadi kita diskusikan bahwa kita memang setiap tahun selalu berusaha meningkatkan bagaimana tata kelola sampah itu bisa lebih bagus dan dengan harapan tidak ada sampah lagi di taman budaya yang disebabkan oleh dulu kurang kita tata kelolanya. Jadi selalu harus kita merasa belum puas begitu, karena memang apa yang kita capai hari ini meskipun sudah merupakan perbaikan dari tahun sebelumnya, kita harus meningkat di masa mendatang. Masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan di dalam menyelenggarakan kegiatan. Kan dunia ini terus berubah ya, tidak akan mungkin kita menyepakati sesuatu itu memang untuk hari ini saja, tetapi ke depan kondisi mungkin aja berubah, termasuk juga selera daripada masyarakat kita. Cuman kita tidak boleh juga terlalu memanjakan selera masyarakat, karena ada misi pelestarian budaya dan melindungi tradisi yang di dalam Pesta Kesenian Bali. Ia menegaskan, hasil evaluasi tahun ini menjadi catatan penting untuk penyelenggaraan PKB tahun berikutnya. Meski berbagai aspek telah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, seluruh pihak tidak boleh cepat berpuas diri karena masih banyak hal yang perlu dibenahi dan disempurnakan. Bunga Widrayani, Bali TV. Peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi tidak lagi ditentukan oleh kemampuan akademik semata. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat, penguasaan soft skill dan karakter menjadi faktor penting yang membedakan lulusan satu dengan lainnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan model pembelajaran sandwich yang mengintegrasikan penguasaan hard skill dan soft skill sebagai satu kesatuan dalam proses pendidikan. Rektor Universitas Dianapura Undira Bali, Profesor Igusti Bagus Rai Utama, menjelaskan bahwa konsep tersebut dirancang agar mahasiswa tidak hanya menguasai kompetensi akademik sesuai bidang ilmunya, tetapi juga memiliki karakter dan kemampuan non-teknis yang menjadi bekal menghadapi tantangan dunia kerja. Menurutnya, hard skill diwujudkan melalui penyelenggaraan program studi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri. Namun penguasaan kompetensi saja belum cukup untuk menciptakan lulusan yang unggul, karena kemampuan tersebut dapat dimiliki oleh siapa saja. Oleh sebab itu, memperkuat aspek soft skill yang berfokus pada 3 pilar utama, yakni value, creativity, dan innovation. Ketiga aspek tersebut diyakini menjadi pembeda ketika lulusan memiliki kompetensi akademik yang setara dengan lulusan dari perguruan tinggi lain. Dalam seminar tentang tentang sustainability ya, khususnya di bidang kesehatan, bahwa kami itu mengusung bahwa kita mengusung model pembelajaran sandwich. Sandwich itu terdiri dari hard skill dan soft skill. Hard skill itu tentu saja program studi yang kompeten, yang berkualitas. Sedangkan soft skill itu bagian dari yang tidak terpisahkan dua hal itu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kompetensi saja, tetapi soft skill. Soft skill itu adalah value, creativity, and innovation. Value itu menjadi kelebihan ketika kita memiliki kompetensi yang sama. Ketika masyarakat atau mahasiswa kita itu lulus dari kompetensi, maka dia akan sama dengan orang lain. Kalau kita tidak bekali, tambahkan dengan value itu mungkin karakter yang baik, kejujuran, integritas, menghargai keberagaman, servant leadership, profesionalitas, dan wawasan global, maka kita tidak memiliki keunggulan. Keunggulan itu kita bentuk melalui 7 karakter di Undira. Penguatan keseimbangan antara hard skill dan soft skill diharapkan mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja serta perkembangan global. Ari Wiratmaja, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, komitmen mendorong transformasi energi bersih di Bali terus diperkuat. Sekretariat DPRD Provinsi Bali bersama Forum Wartawan DPRD Bali melakukan studi tiru Selasa 7 Juli 2026 ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk mempelajari strategi percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Upaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Bali menjadi fokus kunjungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali bersama Forum Wartawan DPRD Bali atau Forward ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Rombongan dipimpin Sekretaris DPRD Bali, Ketut Nayaka, didampingi jajaran Sekretariat DPRD Bali. Kunjungan ini menjadi sarana bertukar pengalaman mengenai kebijakan energi bersih sekaligus memperkuat sinergi antara Sekretariat DPRD Bali dan insan pers dalam mendukung publikasi serta pengawasan kebijakan strategis pemerintah. Kegiatan hari ini adalah terkait dengan transformasi energi bersih terbarukan melalui penggunaan kendaraan listrik. Kita ke Jakarta ini sebenarnya ingin bagaimana sih implementasi penerapan atau penggunaan listrik di DKI Jakarta ini kepada masyarakat. Nah, karena di Bali sendiri kan populasi atau penggunaan kendaraan listrik masih sangat minim ya. Sementara itu, dalam paparannya Ketua Sub Kelompok Ketenaga Listrikan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Nurase Heri Putranti menjelaskan, perkembangan kendaraan listrik di Jakarta terus meningkat. Hingga 2023 tercatat lebih dari 11.000 mobil listrik dan 32.000 sepeda motor listrik telah beroperasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempercepat elektrifikasi transportasi publik melalui armada Transjakarta dengan target seluruh bus umum menggunakan tenaga listrik pada tahun 2030. Memang yang penting itu adalah keselamatan ketenaga listrikannya. Bagaimana meyakinkan masyarakat aman dalam menggunakan kendaraan listrik. Walaupun mungkin ada kejadian-kejadian terbakar atau lain sebagainya, kita tetap harus meyakinkan masyarakat bahwa menggunakan kendaraan listrik itu aman, bahkan irit ya Pak. Usai berdiskusi mengenai transformasi energi bersih, rombongan insan pers bersama jajaran Satuan DPRD Bali, Kepala Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali, Gusti Agung Nyoman Alit Wikramo, Kepala Bagian Umum IKD Putra Suantara, beserta jajaran sekretariat diterima. Tri Indra Gunawan, Kasubag Publikasi dan Informasi DPRD DKI Jakarta, membahas terkait teknik publikasi dan peliputan kegiatan legislatif, serta strategi penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat. Dari Jakarta, Winato melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Pura dalam Kedatuan, Kesiman Pusat Pemujaan Taksu Wayang di Bali. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pemirsa, Pura Dalam Kedatuan, Kesiman, kini menjadi pusat berkumpulnya puluhan sesuhunan pura di Kesiman, Denpasar. Pura ini termasuk pura tertua di Kesiman yang didirikan atas hadiah Raja Kesiman pada abad ke-17 kepada keturunan Ki Dalang Bricek asal Gelgel. Karena termasuk pura pemberian keraton, pura ini diberi nama Pura Dalam Kedatuan. Sibuk nyanggrek karya pedudusan lan ngentek tinggi dan mecaru respati kalpo.
Puncak karya dilaksanakan pada Anggara Kasih Medangsia, Selasa, 7 Juli yang dipuput Ide Pedanda Gede Putra Bajing sekaligus sebagai Yajemana Karya. Acara juga dihadiri Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, serta pengelingsir Puri Gede Kesiman dan Puri Ageng Pemayun Kesiman. Ketua Panitia Karya Wayan Wiranata menjelaskan bahwa karya pedudusan lan ngentek linggi dan mecaro Wurespati Kalpa digelar usai krama pura menyelesaikan sejumlah pembangunan dan memperbaiki arca atau perlingga Ide Betara. Hal ini dilakukan guna mensinergikan juga dengan karya agung di Desa Kesiman yang dipusatkan di Pura Petilan Kesiman pada 2027. Pecaruan Wurespati Kalpa dilakukan saat Sugian Jawa melasti dilakukan Senin tanggal 6 Juli 2026, Meprani pada Sabtu 11 Juli 2026, dan Nyegara Gunung dilakukan pada Minggu 12 Juli 2026 di Segara, Padang Galak. Di kalau wenten karya agung ring Desa Adat Dwi ring Desa Kesiman ring warsa doang kali doang dasa pitu sana jagarau niki sampun siaga nyanggera tur priman Ide Betara sampun umanti mupasupati rota hatu bidang anyar sinami kade sapunika Presiden dicang dadaben sejeroning parilasana yaja sana kemarjang ngipin niko ring pemasan pengempon parawataka karya ring Pura Dalam Kesiman. Soal sejarah Pura Dalam Kedatuan Kesiman, budayawan asal Kesiman, Guru Gede Anom Ranwara menjelaskan, pura ini hadiah Raja Kesiman di era kerajaan. Oleh sebab itu, hanya 2 pura besar di Kesiman yang berisi nama dalam, yakni Pura Dalam Mutaring Jagat Kesiman dan Pura Dalam Kedatuan sebagai pengabdi utama raja saat itu. Puncak Pejawali dilakukan tiap Anggara Kasih Medangsia. Pura ini dibangun oleh Raja Kesiman pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1617, setelah beliau memindahkan pusat kerajaan dari daerah Kuom ke wilayah barat Tukat Ayung. Pura Dalam Kedatuan Kesiman adalah salah satu pusat spiritual penting terkait erat dengan pelestarian tradisi sakral, khususnya memohon taksu wayang dan dalang. Sosok Sangging Maudara, tokoh dalang Gel-Gel Klungkung, dianggap mampu meningkatkan taksu, kiprah, dan peran Puri serta kerajaan, sehingga diberkati nama baru sebagai Dalang Puri dengan predikat baru yakni Dalang Puricek. Keturunannya diberi hadiah lahan yang kini menjadi Pura Kedatuan Kesiman sebagai pemujaan Dalang Puricek. Dinobat menjadi Dalang Puricek atau diberi Dalang Kedaton sebagai jasa Dalang Puricek diberilah penyawangan untuk memuja leluhurnya yang ada di Gel-Gel biar tidak kembali ke Gel-Gel. Nah, disinilah diberikan lokasi untuk membuat perhiangan yang kemudian disebut dengan Pura Dalam Kedatuan, karena beliau sendiri Dalang Puricek adalah identitasnya sebagai Dalang Keraton atau Dalang Kedaton. Salah satu keunikan di pura ini yakni ditemukan sejumlah pelinggih soro yang terbanyak adalah Pasak Pulesari. Ada juga Ari Wang Bang Pinate, Bendi Semanikmas, Bukian, dan lainnya. Swece dan Hendra, Bali TV. Pemirsa, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng masih berlangsung. Meski sempat terjadi penyesuaian jadwal pada beberapa tahapan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan lancar tanpa kendala teknis. Penyesuaian jadwal terjadi karena sekolah memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan verifikasi faktual data calon peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Ide Bagus Gede Surya Barata menjelaskan, keterlambatan bukan disebabkan gangguan sistem, melainkan proses input dan verifikasi data di masing-masing satuan pendidikan. Disdikpora mencatat, jalur domisili masih menjadi pilihan utama masyarakat, khususnya pada jenjang SD. Sementara di wilayah perkotaan Singaraja, jalur mutasi dan afirmasi juga cukup diminati. Selain itu, tahun ini SPMB jenjang SMP mulai menerapkan tes kemampuan akademik atau TKA sebagai bagian dari penilaian pada jalur prestasi. Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung pemerataan kualitas pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan persepsi terhadap sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng.
PMP khususnya jalur prestasi itu di jalur SMP. Di SMP ya. Jadi kita menggunakan nilai TKA. Banyak yang pakai itu Pak ya? Kita ada diporsikan itu, jadi dibagi adalah di jalur prestasi. TKA itu membagi ada kuotanya di jalur prestasi. Nah, kami arahkan ke satuan pendidikan untuk mengatur sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Jika banyak yang mendaftar dengan TKA, itu porsinya dibesarkan. Nah, jadi biar tidak nanti diseragamkan itu tidak bisa. Ya, fleksibel sesuai dengan kondisi daerah. Ini hal baru kan. Pendaftaran ulang dijadwalkan berlangsung hingga 11 Juli 2026. Selanjutnya, tahun ajaran baru akan diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Yupi Hari pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.